Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam. Kenalkan, nama saya Muhammad Novel Anwar dari kelas TI 2A. Dan dengan pembahasan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad SAW, penutup Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril yang dapat dipercaya alaihi salam, dituliskan di dalam mushaf, diajarkan kepada kita secara mutawir. Membacanya adalah ibadah yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, dan Al-Tanzil. Sejarah singkat kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Sejarah kodifikasi Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin sekaligus mukjizat terbesar yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci yang memuat firman ilahi tentu harus bersifat absolut dan tak dapat diubah. Sejarah mencatat berkali-kali usaha manusia dalam merubah dan menandingi Al-Quran. Selalu saja dapat digagalkan. Perubahan kecil apapun dalam Al-Quran akan sangat mudah ditemukan oleh umat muslim melalui lisan ulama dan para penghafal Al-Quran. Hal ini juga menguatkan kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara historis, perjalanan pembukuan Al-Quran memang tidak sekompleks pembukuan hadis. Namun bukan berarti kodifikasi Al-Quran tak menarik untuk dikaji. Al-Quran sebagai kitab suci yang telah berusia 14 abad lebih tentu mempunyai kisah tersendiri dan menarik untuk dibahas. Al-Quran pada masa kenabian berbeda dengan Al-Quran yang kita kenal pada hari ini. Perbedaan ini hanyalah sebatas perbedaan dari segi bentuk dan penulisan semata, namun keabsahannya juga tetap terjaga. Dan sejarah kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa ada pada masa Rasulullah SAW, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masa Khalifah Utsman bin Affan, dan masa setelah Utsman bin Affan. Dan selanjutnya ada kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua, ibadah dan muamalah, yang berarti mengabdi atau menyembah. Dan yang ketiga, hukum, yang berarti kaidah dan ketentuan dasar menyeluruh bagi umat manusia. Dan yang keempat, sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Dan yang kelima adalah alat. Dan yang selanjutnya adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dan selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pemisah, Al-Quran Al-Mau'izah sebagai nasihat, dan Asy-Syifa sebagai obat. Adapun beberapa peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai kehidupan manusia, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurnaan dari kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, dan yang keempat, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama, dan ilmu tauhid. Dan yang selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk rahmat bagi orang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai bentuk informasi kepada setiap umat jika Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Dan yang keempat, Al-Quran tidak tertandingi oleh ide manusia. Dan yang kelima, membaca dan mempelajari isi kitab Al-Quran merupakan ibadah dan dihitung sebagai pahala. Dan yang keenam, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dipelihara olehnya. Dan selanjutnya adalah keautentikan Al-Quran, ditinjau dari keunikan redaksinya. Abdul Razak Novel dalam bukunya Al-Ijaz, Al-Adad Al-Quran Al-Karim, kemujizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya, misalnya Al-Hayah atau kehidupan dan Al-Maut atau kematian, masing-masing sebanyak 145 kali. Yang kedua, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya, misalnya al-harj atau membajak sawah dan azirah bertani, masing-masing sebanyak 14 kali. Dan yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan antar kata dengan jumlah kata yang merujuk pada akibatnya, misalnya al-infak atau menafkahkan dan arido atau kerelaan, masing-masing 73 kali. Dan yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, misalnya
al-israf atau pemborosan, dan al-syurat atau ketergesa-gesaan masing-masing 23 kali. Dan yang kelima, di samping keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus, misalnya kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali sebanyak hari-hari dalam setahun. Dan keautentikan Al-Quran dalam kemujizatan-Nya, yang pertama dari segi isi atau kandungan Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan sekian banyak ragam hal gaib seperti mengungkap kejadian masa lampau yang tak diketahui manusia. Yang kedua, dalam Al-Quran banyak terdapat ramalan tentang peristiwa yang belum terjadi tetapi kemudian belum terjadi dalam sejarah sebagaimana diramalkan. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang terakhir merupakan kitab suci yang lengkap dan sempurna. Dan ditinjau dari segi bahasa Al-Quran, dalam gaya bahasanya yang menakjubkan, Al-Quran mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya kelembutan Al-Quran secara lafziyah yang terdapat pada susunan suara dan keindahan bahasanya. Yang kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam berarti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Dan yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. Dan keautentikan Al-Quran ditinjau dari sejarahnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berlangsung lebih dari 20 tahun. Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat agar mereka menghafalnya sesuai dengan hafalan Nabi, tidak kurang dan tidak lebih, dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Nabi SAW memanggil para sahabat yang pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya disertai informasi tempat dan urutan setiap ayat dalam suratnya. Ayat-ayat tersebut ditulis dalam pelepah-pelepah kurma, batu, kulit, atau tulang binatang. Setelah Rasulullah wafat, pemeliharaan Al-Quran dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Abu Bakar mengemban tugas pemeliharaan Al-Quran dengan melakukan penghimpunan naskah Al-Quran yang berserakan menjadi satu mushaf. Hal ini dikarenakan banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang Yamamah. Dalam pertempuran tersebut 70 orang menghafal Al-Quran gugur. Kemudian baru pada masa Utsman bin Affan tersusun pembukaan Al-Quran standar dalam rangka menjaga otentitas Al-Quran sekaligus mereduksi dan mengantisipasi konflik internal sekitar qiraat pada masa itu. Sejak itu, umat Islam dalam membaca Al-Quran berpegang pada bentuk bacaan yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Dan pembahasan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis dalam bahasa Arab, Al-Hadis diromanisasikan sebagai orang-orang hadis, adalah sekolah pemikiran Islam yang pertama kali muncul selama abad kedua atau ketiga Islam era Islam, sebagai gerakan ulama hadis yang menganggap Al-Quran dan hadis otentik sebagai satu-satunya otoritas dalam masalah hukum dan akidah. Para penganutnya juga disebut sebagai tradisionalis dan kadang-kadang tradisis. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan, sedangkan secara terminologi hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan yang dari tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam. Selain Al-Quran, ada banyak sekali ulama ahlul hadis, diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Sejarah kodifikasi hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis bagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah, dari zaman Rasul, Khulafah Al-Rasyidin hingga abad pertama Hijrah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk memulai pembukaan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara. Itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Macam dan tingkatan hadis. Yang pertama, hadis sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis.
Yang kedua, hadis dhaif atau lemah ialah hadis yang sanadnya tidak tersambung. Dan yang ketiga, hadis maudhul, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Dan yang keempat, hadis hasan, bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Kedudukan hadis pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadis berkedudukan sebagai bayani atau penjelas, yakni menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau sebagai fungsi takkid atau takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang sama dalam Al-Quran, merinci apa yang ada dalam Al-Quran secara garis besar, membatasi apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadis sebagai pembuat hukum baru. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis, di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik redaksi maupun maknanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis wahyu ghairu matlu atau yang tidak dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari al-jad atau al-jud yang berarti al-masykot, kesulitan atau kesusahan. Dan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-9. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syarah dan sunnah Rasul yang lainnya, memperoleh naskah atau makruh agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Yang selanjutnya ada dasar-dasar hukum ijtihad. Yang pertama ada pada Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ul rasulah wa uli amri minnakum wa in tanaza'tum fi sa'in faruddahu ila Allahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa surat ke-5 ayat 59. Dan dasar hukum ijtihad yang kedua ada dasar sunnah hadis Mu'adz, dan yang ketiga
Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Dan selanjutnya adalah masalah-masalah yang diijtihadkan. Masalah-masalah yang ditujukan yang pertama adalah masalah-masalah yang ditujukan oleh nas yang zani tak pasti, baik dari segi keberadaannya maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum. Yang kedua, masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas, masalah-masalah baru yang belum diijmakan. Yang keempat, masalah-masalah yang diketahui ilat atau alasan hukumnya seperti dalam masalah muamalah. Yang selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Yang pertama, masalah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang kedua, sudut syariah, suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang ketiga, istihsab, suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarak yang mengharuskannya. Yang keempat, penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima, istihsan, suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Dan yang keenam, kias, suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun punya kesamaan dengan masalah lain sehingga ketetapannya hukum yang sama. Dan yang terakhir adalah ijma, suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat ijtihad atau mujtahid. Yang pertama, memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kaidah tafsir dan kaidah hadis, serta pemahaman lainnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, memahami hadis dan ilmu mustalahnya. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya. Dan yang keempat, memahami syariat Islam. Dan yang kelima, memiliki pemahaman tentang kawaid kuliah dan kawaid fikih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.